Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas beberapa soal geometri. Soal yang pertama, diketahui sudut 3 kongruen dengan sudut 4, kemudian sudut AFE kongruen dengan sudut BFE, kemudian besar sudut DAF kongruen dengan sudut CBF. Maka buktikan sudut 1 kongruen dengan sudut 2. Kemudian kita lihat gambar dari soalnya. Kita punya A, B, C, D, E, F, lalu sudut 1, 2, 3, dan 4. Walaupun gambarnya terlihat seperti persegi panjang, tapi kita tidak bisa menganggap itu persegi panjang. Kenapa? Karena di soal ini tidak disebutkan itu adalah persegi panjang atau tidak. Jadi kita tidak bisa asumsikan. Maka untuk pembuktiannya kita harus bergerak dari apa yang diketahui di soal. Jadi yang kita punya modalnya cuma 1, 2, dan 3. Sudut 3 sama dengan 4, sudut F sama F, kemudian sudut A sama dengan sudut B. Cuma itu yang kita punya. Oke, untuk membuktikannya kita gunakan format pembuktian 2 kolom. Ada pernyataan dan ada alasan. Yang pertama, sudut 3 kongruen dengan sudut 4. Itu udah diketahui di soal. Kemudian ini sudut AFE besar kongruen dengan sudut BFE juga diketahui. Berikutnya, sisi EF kongruen dengan EF itu sifat refleksif. Nah, jadi dari 3 pernyataan 1, 2, dan 3 bisa kita simpulkan kalau kita tuliskan di sini. Ini adalah, kalau kita singkat, angle sudut. Ini adalah angle juga. Yang ini adalah side, sisi ya. Jadi berdasarkan postulat, maka kita simpulkan segitiga AFE kongruen dengan segitiga BFE. Itu alasannya adalah karena postulat asa, angle, side, angle. Jadi kalau kita baca dari gambar, 4 itu sudut, berarti angle, sisi, baru sudut lagi di sini. Berarti angle, side, angle. Jadi urutan ini kalaupun terbalik nggak masalah, yang penting di gambarnya angle, side, angle. Oke, berarti kita punya modal lagi bahwa segitiga AFE kongruen dengan segitiga BFE gitu ya. Berikutnya kita bisa menyimpulkan bahwa sudut EAF kongruen dengan sudut EBF. Kenapa? Karena alasannya kita lihat adalah karena pernyataan 4. Jadi kalau kita buatkan hitungannya gini, kan sudut A tambah sudut F tambah sudut 4 kan 180. Jadi kalau saya tulis di sini saja, sudut A ditambah dengan sudut F ditambah dengan sudut 4 itu kan 180 derajat. Gitu juga untuk sudut yang ini, berarti sudut B ditambah dengan sudut F ditambah dengan sudut 3 sama dengan 180. Jadi kalau ini kita kurangkan, 180-nya habis, sudut 3 sama dengan sudut 4, berarti 4 kurang 3 habis. Sudut F yang ini sama dengan F yang di sini, berarti F-nya habis juga. Berarti bersisa sudut A kurang sudut B itu sama dengan 0. Maka sudut A sama dengan sudut B. Maka bisa kita simpulkan besar sudut EAF kongruen dengan besar sudut FBE. Itu akibat pernyataan 4. Oke, saya lanjutkan. Berikutnya sudut DAF. DAF berarti yang di sini saya bedakan tinta dulu. Misalnya sudut yang di sini itu kongruen dengan sesar sudut yang ini.
Maka pernyataannya itu diketahui di soal berikutnya. Alasan berikutnya, besar sudut, coba lihat. Sudut A ini itu akan sama dengan besar sudut DAF dikurang dengan sudut EAF. Berarti semua yang ini dikurang dengan sudut yang di sini, maka itu akan sama atau kongruen nilainya dengan sudut CBF dikurang dengan sudut yang di dalam sini. Maka ini sifatnya adalah sifat pengurangan. Berikutnya, hasil pengurangan ini kan sudut 1. Sudut DAF dikurang dengan sudut EAF itu akan sama dengan sudut 1. Kemudian sudut CBF dikurang sudut EBF atau FBE itu sama dengan sudut 2. Maka ketemulah sudut 1 kongruen dengan sudut 2. Sifatnya adalah sifat substitusi. Oke, saya lanjut soal berikutnya. Soal yang kedua. Diketahui AE sejajar BD, kemudian BD adalah bisektor dari sudut EBC. Bisektor adalah garis yang membagi dua sama besar sudut ya. Kemudian buktikan sudut 5, besar sudut 5 sama dengan besar sudut 6 ditambah besar sudut 2 ya. Ini M2 ya. Oke, kita gambar dulu. Jadi gambarnya seperti ini di soal kemarin. Yang ditanyanya itu nanti adalah besar sudut 5 ini sama dengan sudut 2 ditambah dengan sudut 6. Itu yang mau kita buktikan. Oke, kita mulai membuktikan dari yang diketahui dulu. Ada pernyataan dan alasan. Kemudian AE sejajar, berarti sisi ini dengan sisi ini itu sejajar ya. Kemudian sudut 1 kongruen dengan sudut 2. Berarti 1 dengan 2 itu alasannya karena BD adalah bisektor dari EBC. Bisektor artinya membagi dua sudut sama besar. Oke, kita lanjut pernyataan berikutnya. Sudut 4 sama dengan sudut 1. Alasannya apa? Kalau kalau ada garis sejajar AE dengan BD, berarti kalau saya lukis gini, ini misalnya BD, di sini AE, lalu ada garis kayak gini, berarti sudut yang berseberangan dalam, berarti sudut ini, sudut 4, itu sama dengan sudut 1 berseberangan dalam. Kemudian sudut 4 sama dengan sudut 2. Alasannya apa? Transitif ya. 4 sama dengan 1. Kemudian 1 sama dengan 2. Berarti kesimpulannya 4 sama dengan 2. Berarti ini M2 ya. M2. Kemudian saya lanjutkan. Yang kelima, besar sudut 5 itu sama dengan sudut 6 ditambah besar sudut 4. Alasannya, perhatikan segitiga ABE ini. Sudut 5 ini adalah sudut luar dari segitiga ABE. Jadi sudut 5 itu akan sama dengan sudut 6 ditambah sudut 4. Ingat kemarin teoremanya, sudut luar itu sama dengan jumlah dua sudut dalam yang tidak berdekatan. Berarti sudut 5 dekat dengan 3. Berarti sudut 5 itu sama dengan sudut 6 ditambah sudut 4. Oke, saya tulis alasannya adalah besar sudut luar pada segitiga sama dengan jumlah dua sudut dalam yang tidak berdekatan. Berikutnya kita substitusikan. Sudut 5 sama dengan sudut 6 tambah sudut 2. Kenapa? Sudut 4 itu tadi sama dengan sudut 2. Berarti kita ganti, kita substitusikan sifatnya. Maka ketemulah sudut 5 itu akan sama dengan sudut 6 ditambah dengan sudut 2. Oke, saya lanjut soal berikutnya. Soal yang ketiga. Diketahui
KL sejajar MN, KN kongruen ML. Kemudian buktikanlah segitiga KOL kongruen dengan segitiga MON. Ini segitiga MON. Oke, kita gambar dulu. Gambarnya seperti ini di soal KLMNO ya. Berarti dari soal yang kita punya KL sejajar, berarti ini sejajar dengan sisi ini. Kemudian KN kongruen dengan ML, berarti ini kongruen nilainya. Oke, untuk mengerjakan ini format 2 kolom juga, ada pernyataan dan ada alasan. Yang pertama, KL sejajar MN itu diketahui di soal. Kemudian KN, ruas garis KN kongruen dengan ruas garis ML diketahui di soal. Kemudian untuk membantu mendapatkan yang lain, berarti saya pakai sudut 1 dengan sudut 2 di sini. Tujuannya apa? Sudut 1 kongruen sudut 2 adalah dia berseberangan dalam. Jadi untuk membuktikan KOL dengan NOM ini kongruen, saya buktikan dulu KON dengan MOL. Jadi sudut 1 kongruen dengan sudut 2 karena berseberangan dalam. Berikutnya kita buat sudut 3 dengan sudut 4. Itu juga berseberangan dalam. Maka dari sini bisa kita dapatkan KON kongruen dengan LOM. Postulatnya adalah postulat asa. Berarti angle, ini angle-nya, ini angle-nya, kemudian sides-nya yang KN ya. Berarti urutan bacanya itu angle, sides, kemudian angle. Dari sini udah kita dapatkan bahwa KON itu kongruen. Kita ingat lagi teori kayak gini. KO kongruen dengan OM. Kenapa KO kongruen dengan OM? Akibat sudut 3 kongruen sudut 4. Jadi kalau sudutnya sama, berarti sisi yang di depan sudutnya itu juga sama panjang. Berarti sisi ini akan sama panjang dengan sisi yang ini. Oke, saya lanjutkan. Kemudian NO itu yang ini kongruen dengan yang ini akibat sudut 1 kongruen dengan sudut 2. Karena kan tadi sudut 2 itu sisinya yang ini, sudut 1 yang ini. Berarti karena sudutnya sama besar, berarti sisi di depannya pasti sama panjang. Oke, kemudian berikutnya kita buktikan adalah segitiga NOM. Segitiga NOM itu kongruen dengan segitiga KOL. Alasannya apa? Suplemen dari besar sudut KON dan MOL. Berikutnya, kan ini tadi yang sudut yang di sini itu, kalau sudut yang di sini ditambah dengan yang di atas ini adalah 180 derajat. Berarti sudut NOM itu adalah suplemen dari KON. Gitu juga sudut KOL itu suplemen dari NOL gitu ya. Kemudian dari sini bisa kita dapatkan KON kongruen dengan LOM. Itu postulat yang kita gunakan adalah postulat side angle side. Jadi coba lihat sisi KO, KO-nya ini side, kemudian NOL-nya itulah angle, yang ini adalah sides. Jadi sides, angle, sides gitu ya. Maka dari situ bisa kita simpulkan, buktikan bahwa segitiga KON
oh sorry, bukannya segitiga K, ini salah ya, segitiga KOL itu kongruen dengan segitiga NOM. Oke, berikutnya soal yang keempat. Diketahui ruas garis BF tegak lurus dengan garis AC, DF tegak lurus AC, AB kongruen DC, kemudian garis AE kongruen CF. Buktikanlah segitiga AFB kongruen dengan segitiga DEC. Kita lihat dulu gambarnya. Kita punya A, B, C, D, E, F. Berarti dari informasi soal BF tegak lurus AC, berarti di sini sudutnya siku-siku. Kemudian DE tegak lurus dengan AC, itu juga siku-siku. Kemudian AB kongruen DC, berarti yang ini kongruen dengan yang ini. Kemudian AE kongruen dengan CF. Buktikanlah segitiga AFB kongruen dengan segitiga DEC. Oke, kita buat dulu pernyataan alasan. Yang pertama, BF tegak lurus AC udah diketahui. Kemudian DE tegak lurus AC udah diketahui. AB kongruen DC udah diketahui. Kemudian AE kongruen CF udah diketahui. Kemudian saya buat gini, AE ini akan sama dengan AF ditambah dengan FE, sifat penjumlahan. Kemudian kita punya CF juga sama dengan CE ditambah EF. Kemudian di sini saya substitusikan pernyataan 5 dengan pernyataan 6 atau saya eliminasikan saja. Maka ketemulah di sini AF sama dengan CE atau AF kongruen dengan CE. Coba kalau ini kita kurangkan, misalnya gini. Saya tulis di sini AE sama dengan AF ditambah dengan FE. Kemudian di sini kita punya CF sama dengan CE ditambah FE. Kalau ini saya kurangkan, berarti FE-nya habis. Kita punya di sini AE dikurang CF itu sama dengan AF dikurang dengan CE. Lalu dari pernyataan 4 tadi kan AE sama dengan CF. Ya, kalau AE sama dengan CF berarti AE kurang CF berarti ini 0. Berarti sama dengan AF dikurang dengan CE. Maka kalau saya pindahkan ke sini, maka di sini AF kongruen dengan CE atau sama dengan CE. Oke, itu proses substitusinya 5 dengan 6. Berikutnya alasannya adalah segitiga AFB segitiga DEC adalah kongruen. Kenapa? Highlight postulat. Jadi kalau hipotenusanya itu sama, kemudian kita punya salah satu sisi siku-sikunya, kaki siku-sikunya itu kongruen, karena AF itu kongruen dengan CE, hipotenusanya kongruen, maka dia highlight postulat. Berarti ini sebagai legnya atau kakinya, yang AB sama DC itu yang height-nya.
Jadi dari sini kita simpulkan, buktikan bahwa segitiga AFB kongruen dengan segitiga DEC itu berdasarkan highlight postulat. Oke, jadi untuk membuktikannya, walaupun gambarnya terlihat seperti persegi, persegi panjang atau yang lainnya, kalau tidak dijelaskan di soal itu segitiga atau apa, maka kita tidak bisa asumsikan. Kemudian kalau dibilangnya sudutnya kongruen, misalnya kelihatan di gambar seperti siku-siku, kita tidak bisa juga menganggap itu siku-siku. Jadi harus dibuktikan berdasarkan informasi yang diketahui di soal. Jadi kita tidak bisa menggunakan berdasarkan bentuk gambar gitu ya. Gambar itu untuk membantu kita membuktikan dengan informasi yang ada pada soal. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kamu mengerti. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.